Hai. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Satu Atap Dua Hati, karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa dukung aku untuk terus mengembangkan channel ini dengan cara share, komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Safira keluar dari ruangan. Entah siapa seseorang yang tengah menunggunya di luar sana. Perasaan dia tidak ada janji dengan siapapun hari ini. "Rini, dari mana kamu tahu kalau aku ada di sini?" tanya Safira saat melihat sosok Rini yang tengah duduk di kursi tunggu. Rini tak menjawab pertanyaan Safira. Wanita itu langsung berjalan menghampiri sahabatnya itu, lalu memeluknya dengan erat. "Kamu baik-baik saja kan? Apakah kamu terluka?" tanya Rini seraya memeriksa tubuh Safira dari ujung kaki sampai ujung kepala. "Aku baik-baik saja, Rin. Hanya saja Mas Yusuf, aku tidak peduli dengan dia. Biar saja dia mati, toh semua ini dia sendiri yang memulai." Rini, Rini kembali duduk. Tak dibungkiri, wanita itu sangat kesal pada Yusuf. Andai saja lelaki itu tidak memutuskan untuk menikahi Almira, tentu semua ini tidak akan terjadi pada sahabatnya itu. Tak bisa ia bayangkan bagaimana bila menjadi sosok Safira. Tidak setiap wanita siap dipoligami, apalagi bila sang madu seperti Almira. "Kenapa hatimu itu baik sekali, Sa? Coba jelaskan. Terbuat dari apa hatimu itu? Sampai-sampai kamu masih memberi kesempatan pada lelaki dan mertua yang sudah banyak menyakitimu." "Rini, aku tidak sebaik itu. Aku hanya mencoba memberi kesempatan kedua untuk Mas Yusuf. Mungkin hal itu tidak akan ada lagi bila hati ini kembali disakiti untuk kesekian kalinya." "Kenapa kamu bisa mengetahui banyak hal tentangku? Perasaan selama ini banyak yang kututupi darimu." "Iya, aku bukan sosok sahabat baik untukmu, sehingga banyak hal yang kamu sembunyikan dariku." "Bukan seperti itu, Rin. Aku hanya tidak ingin mengumbar aib rumah tanggaku sendiri. Aku mencoba untuk menutupinya dari siapapun. Apakah aku salah?" "Apa yang kamu lakukan tidak salah, Sa. Hanya saja bebanmu terlalu besar untuk kamu simpan sendiri. Setidaknya berbagilah padaku. Jangan segala sesuatunya kamu simpan dan selesaikan sendiri." Safira mengangguk, lalu memeluk sahabatnya itu. Ia bersyukur memiliki sahabat yang selalu peduli dan perhatian seperti Rini. Tidak mudah menemukan sahabat sejati seperti itu. "Kamu belum jawab pertanyaanku, Rin. Aku pernah bilang kan, aku pernah datang ke rumahmu, bertemu dengan mertua dan madumu. Dari sana, aku bisa menilai bagaimana mereka." "Terus, dari mana kamu tahu kalau aku ada di sini?" "Kalau itu semua orang pasti tahu, Sa. Banyak media yang meliputnya." "Apa? Dari mana media tahu?" "Namanya juga media, Sa. Apalagi Yusuf itu orang terpenting dalam perusahaan. Jadi, jangan heran bila mereka mengejar-ngejar informasi tentang suamimu. Selama ini, kan mereka kesulitan mengorek berita tentang Yusuf."
Makanya mulai sekarang ibu harus berhati-hati karena mereka pun pasti akan mengejar ibu juga, timpal Bimo. Bimo, Aldo, mengapa kalian belum pulang? Bukankah aku sudah menyuruh kalian pulang? Kami di sini saja, Bu. Walau bagaimanapun, Pak Yusuf itu banyak berjasa di hidup kami. Jadi, biarkan kami menemani Pak Yusuf sampai beliau sembuh. Jawab Bimo. Iya, Bu. Biarkan kami tetap di sini. Kalaupun pulang, belum tentu juga kami bisa beristirahat dengan tenang. Masya Allah, beruntung sekali Mas Yusuf memiliki sahabat yang setia seperti kalian. Terima kasih ya, selama ini selalu ada menemani dan membantu Mas Yusuf, ucap Safira. Sudah tugas kami, Bu. Apalagi yang kami lakukan tidak sepadan dengan kebaikan yang Pak Yusuf berikan pada kami. Kalian orang baik. Semoga segera mendapatkan jodoh yang solehah. Amin, ucap Aldo dan Bimo serempak. 1 minggu kemudian, Yusuf sudah berada di rumah. Lelaki itu melakukan berbagai macam bujukan agar dokter memperbolehkannya pulang. Walaupun sempat ada sedikit perdebatan di awal, tetapi pada akhirnya Yusuf bisa meyakinkan dokter dan berjanji akan rutin rawat jalan di setiap minggunya. Abi itu nakal, seharusnya Abi jangan dulu meminta pulang. Abi sudah tidak betah dengan makanan di sana. Apalagi lihat Umi yang tampak lelah dan kurang maksimal beristirahat. Sungguh, tidak tega membiarkan istri Abi terus-menerus seperti itu. Kalau di rumah, setidaknya Umi bisa beristirahat dengan nyaman. Kata siapa Umi kelelahan? Justru Umi senang melakukannya. Bernilai ibadah juga. Yusuf menarik Safira ke dadanya. Kedua netra mereka beradu. Tapi Abi tidak bisa leluasa menggoda Umi. Is, nakal, ucap Safira seraya menjauh dari Yusuf. Seketika semburat merah menghiasi wajah putihnya. Cie yang wajahnya memerah, goda Yusuf. Safira memberanikan diri untuk menatap sang suami. Lebih lekat lagi, hatinya berdesir tidak karuan. Entah mengapa, detak jantungnya jauh dari kata normal. Kita sudah belasan tahun menikah, tetapi setiap kali digoda, itu wajah tetap saja sama. Yusuf kembali menggoda sang istri. Safira langsung mencubit perut Yusuf. Seketika lelaki itu menjerit kesakitan. Safira baru ingat dengan luka yang ada di perut suaminya. Wanita itu langsung mengelus perut sang suami lalu meminta maaf. Sakit banget, ucap Yusuf. Safira langsung mengusap-usap perut Yusuf. Tampak jelas ada penyesalan dari raut wajahnya. Tapi bohong, bisik Yusuf tepat di depan telinga sang istri. Beneran sakit apa bohong? Jangan bikin panik Umi, Bi. Bohong, Umi, jawab Yusuf seraya mencubit hidung Safira. Tanpa menunggu perintah, Safira langsung memeluk Yusuf dan membenamkan wajahnya di dada sang suami. Abi, terima kasih ya sudah jadi penyelamatku dan dedek bayi. Entah bagaimana nasib kami kalau seandainya waktu itu tidak ada Abi. Hus, jangan terus-menerus berterima kasih.
Bukankah itu sudah menjadi kewajiban Abi sebagai kepala keluarga untuk melindungi kalian? Lagi pula, Abi juga sudah berulang kali membuat Umi kecewa dan terluka. Apa yang Abi lakukan sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan Umi selama ini dalam mempertahankan rumah tangga kita. Terima kasih ya, sudah mau sabar dan bertahan dalam menghadapi sikap dan sifat Abi selama ini. Safira semakin mengeratkan pelukannya. Ia bersyukur kehangatan keluarga kecilnya kembali lagi seperti dulu. Safira sadar tidak ada pasangan yang sempurna atau terbebas dari salah dan masalah. Allah pasti akan menguji setiap pasangan dengan cara yang berbeda. Begitupun sebaliknya, setiap pasangan memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikannya. Ada yang bertahan demi memperjuangkan cinta sejatinya, ada juga yang melepaskan demi terciptanya sebuah kewarasan. Yusuf mengangkat dagu Safira. Perlahan, lelaki itu mulai mendekatkan wajahnya pada wajah Safira. Pada saat bibir mereka hampir beradu, tiba-tiba pintu kamar dibuka seseorang dari luar. Bunda rindu kalian berdua. 1 minggu bersama ART rasanya membosankan. Bolehkah Bunda masuk dan tidur bersama kalian? Yusuf menatap sang istri, lalu berbisik. Umi lupa tidak mengunci pintu ya. Gagal deh rencana malam ini.